warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya pada malam hari ini diberikan kesempatan kembali untuk bersuah, untuk meneruskan pembelajaran kita, pembacaan kita, tadabbur dan tadarus kita mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan kepada kita melalui nabi dan rasul. Jemaah sekalian, pada pertemuan malam ini kita akan masuk pada ayat 31 sampai 40. Surat At-Tur, surat yang ke-52, masuk ayat 31 sampai 40. Karena bersama kita sudah ada Ustazuna Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura. Semoga beliau tidak sedang dalam perjalanan, sehingga beliau berkenan untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat 52, surat At-Tur, ayatnya 31 dan 32. Baik Bapak sekalian, kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustazuna Ustadz Syafi'i Saleh untuk memandu kita. Fadal Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qawmun taghun. Am ta'muruhum ahlamuhum Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن
كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا السماوات والأرض لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لهم سلم يستمعون فيه فليستمعون بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فمن صدق الله العلي العظيم Sadaqallahul azim. Allahumma sallim wasid wa barik ala rasulillah wa alihi at-tahar ala rasulillah alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustazina Ustaz Syafi'i Saleh. Allah SWT selalu memperkenankan hajat-hajat beliau lahir dan batin. Amin amin amin. Juga kepada Bapak Ibu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa peliharakan dirinya, anak-anaknya dan keluarganya yang lain, lahir juga dan batin, dunia dan akhirat. Jemaah sekalian, kita teruskan surat yang ke-52 kita, yaitu surat At-Tur, surat yang artinya gunung atau bukit.
Surat ini adalah surat yang turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 49. Tadi kita sudah sampai di ayat 40, 31 sampai 40. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya, yaitu hari Rabu, tinggal tersisa 9 ayat, 41 sampai 49. Pada pertemuan hari Jumat yang lalu, kita sudah sampai pada ayat yang berbicara tentang tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Ketidakpercayaannya kepada Al-Quran karena mereka melihat Muhammad itu adalah anak yatim, piatu, kemudian hampir tidak pernah meninggalkan Mekah. Mekah adalah satu daerah yang sangat terisolasi pada saat itu. Mekah sebelum, kalau bukan dalam kitab suci, hampir tidak pernah disebutkan dalam sejarah. Jadi Mekah di dalam sejarah ensiklopedi tidak pernah disebutkan. Disebutkannya hanya dalam kitab suci, yaitu berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa anak atau keluarganya ke sana, baru kemudian meninggalkannya lalu datang lagi. Hanya itu saja. Setelah itu tidak ada. Yang disebutkan dalam sejarah, dalam ensiklopedi adalah seperti Mesir. Nah, itu disebutkan Mesir kuno. Di sana ada peradaban. Ratu yang terkenal di sana adalah Cleopatra. Kemudian di Yunani juga terkenal dengan para filosofnya. Romawi juga terkenal dengan perluasan kekuasaannya sampai di Eropa sana. Begitulah. Tetapi Mekah ini tidak pernah disebutkan. Maka ketika kemudian datang seseorang di sana yang menyampaikan ajaran yang benar-benar tak terpikirkan, tak terbayangkan oleh mereka semuanya, dari sisi kebenarannya tak mereka bisa sanggah, dari sisi keindahan bahasanya tak mereka bisa tolak, akhirnya kemudian mereka hanya bisa berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah penyair. Ini yang terakhir kita bahas. Sebelumnya mereka mengatakan Muhammad itu adalah kemasukan jin, Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir dan sebagainya. Terakhir ayat 30 mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah syairun, penyair saja. Ini am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Atau bahkan mereka mengatakan yaquluna, ini bentuk jamak artinya banyak, bukan 1-2 orang. Yaquluna ini adalah bentuk jamak. Mereka mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah syairun, seorang penyair yang syair-syairnya tidak bisa ditolak bagus, tetapi yang namanya penyair pasti akan binasa. Natarabbasu, kami akan tunggu bihi raibal manun. Kami tunggu zaman masa kehancurannya. Kata raiba di sini masa ketidakpastiannya, ragu. Jadi kata-kata natarabbasu dalam bahasa Arab itu artinya menunggu sesuatu yang buruk. Jadi kita sudah terangkan bahwa bahasa Arab itu ada kata nantaziru, menunggu sesuatu yang baik. Makanya kedatangan Imam Mahdi dalam Islam disebut dengan al-muntazar. Muntazar itu artinya yang ditunggu dalam pengertian positif. Tapi kalau menunggu dalam pengertian yang negatif adalah natarabbasu. Tarabbasu atau karena tarabbasu di sini. Kami tunggu kebinasaannya, kehancurannya. Nah, kemudian ayat 31 menjelaskan bahwa sama-sama menunggu, tapi sama-sama menggunakan kata natarabbasu. Ya, coba kita lihat ayat ini. Nah, sini ada kita lihat ada ilustrasi bahwa menunggu sesuatu yang buruk itu melahirkan kecemasan. Ini adalah ilustrasi saja bahwa menunggu sesuatu yang buruk itu melahirkan kecemasan, kekhawatiran. Ini adalah ilustrasi untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa menunggu ada 2 macam, menunggu sesuatu yang indah dan menunggu sesuatu yang buruk. Menunggu sesuatu yang buruk itu adalah tarabbasu, sedangkan menunggu sesuatu yang buruk itu intazara yantaziru, itu menunggu sesuatu yang baik. Jadi menunggu yang baik itu adalah yantaziru. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi ini tadi jawaban, karena mereka tadi mengatakan, tadi di atas yaquluna, mereka berkata. Nah, sekarang Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad, qul, katakanlah Muhammad. Tarabbasu, tunggulah. Jadi kata-kata tunggulah, tarabbasu. Jadi Nabi mengatakan, silakan tunggu. Tetapi apa kata Nabi? Fa inni, aku pun ma'akum minal mutarabbisin.
Aku pun bersama kalian termasuk mutarabisin. Apa mutarabisin di sini kita sampaikan tadi, tarabasu itu artinya menunggu sesuatu yang buruk. Karena mereka menunggu keruntuhan dan kehancuran Nabi Muhammad, maka ayat itu mengatakan, silakan aja, itu adalah hak Anda. Tetapi saya pun bersama kalian mutarabisun, artinya apa? Saya pun menunggu kebalikannya. Jadi kata-kata mutarabisun di sini artinya juga negatif. Yaitu saya pun juga, saya kata Nabi, kami pun juga menunggu apa? Menunggu kebinasaan kalian. Menunggu kehancuran kalian, yaitu kalau kalian tidak bertobat sekarang di dunia, paling tidak kalian akan mengalami kebinasaan dan penderitaan nanti di yaumil akhirah. Di hari akhirat kalian akan menderita. Jadi itu makanya menggunakan kata-kata mutarabisin. Ya, kami juga menunggu kebinasaan kalian karena kalian tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang Allah berikan kepada kalian melalui Rasulnya, melalui saya, maka silakan. Karena setiap penolakan kepada kebenaran, hukum alamnya mengatakan pasti berkonsekuensi pada penderitaan dan kehancuran. Itu hukum alamnya. Sederhana saja, kalau kita masukkan tangan kita ke dalam api, pasti terbakar. Apa sebabnya? Karena api sifat alamnya adalah membakar. Nah, yang namanya kebenaran, sifat alamnya itu seperti surga, taman yang indah. Maka siapa yang meninggalkan kebenaran, berarti pergi kepada lawan kebenaran. Apa lawan kebenaran? Lawannya jannah, lawannya surga, itu nar, api yang menyala-nyala, penderitaan. Entah api itu menyala di dalam dada, atau api itu menyala di dalam pikiran mereka. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Aku pun bersama kalian dalam keadaan mutarabbisin. Makanya jemaah sekalian, kata-kata mutarabbis atau kayak tarabasu di sini, ya di sini juga tarabasu. Ya, ini kita temukan juga di dalam surat At-Taubah. Kita akan bisa menemukan makna tarabasu di dalam surat At-Taubah. Ya, lebih dalam. Mari kita buka surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah ayatnya kita baca dari ayat 23. Ya, ini kita mulai dari 23 ini. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Jadi yang dipanggil orang beriman. La tattakhidhu, janganlah, ini lamnya larangan. La tattakhidhu, janganlah kalian mengambil aba'akum, walaupun itu adalah orang tua kalian. Aba'akum, ayah kalian, atau orang tua kalian. Wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian. Auliya'a, sebagai wali, aulia, pemimpin. Inistahabbul kufra alal iman. Apabila mendahulukan kekufuran alal iman, atas iman. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mendapatkan jaminan bahwa seseorang itu tidak istahabbul kufra alal iman? Ini jaminannya di sini. Bagaimana kita bisa dapat jaminan, kepastian bahwa orang itu tidak pernah dan tidak akan pernah istahabbul kufra alal iman. Tidak pernah lebih mencintai kekufuran daripada iman. Bagaimana kita tahu? Kita tidak tahu hatinya. Jawabannya cuma satu, yaitu orang itu adalah manusia suci, insan kamil. Jadi ayat ini adalah memerintahkan kita untuk berwilayah kepada mereka. Jadi jelas aulia di sini adalah wali dalam pengertian pemimpin yang ditunjuk Allah, karena yang ditunjuk Allah itu pasti manusia sempurna. Karena Allah yang menunjuknya juga adalah zat yang maha sempurna. Tidak mungkin zat yang maha sempurna salah menunjuk wakilnya di muka bumi. Nah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita, siapapun dia, walaupun itu orang tua kalian, walaupun itu saudara kandung kalian, walaupun itu saudara-saudara kalian, apabila istahabbul kufra alal iman, ini yang paling berat Bapak Ibu sekalian. Karena kita lihat beberapa khalifah-khalifah dinasti Umayyah dan Abbasiyah dulu, yang mendahulukan kekufuran. Misalnya apa? Menumpahkan darah. Yazid mengirim pasukan untuk memerangi khalifah yang keempat versi Sunni, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memerangi orang kan jelas perbuatan kufur. Apalagi kemudian nanti memerintahkan pasukan membunuh cucu Nabi, itu kekufuran. Begitu juga terjadi pada dinasti Abbasiyah. Anak-anaknya nanti Harun al-Rasyid itu berperang satu sama lain, saling memancung lehernya. Itu jelas kekufuran. Jadi Bapak sekalian, bagaimana mendapatkan jaminan
Bagaimana mendapatkan kepastian bahwa orang itu tidak istahabul kufra alal iman, tidak lebih mencintai kekufuran atas iman? Jawabannya cuma satu. Innama yuridullahu lidhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya. Cuma itu saja jawabannya. Itulah jaminannya. Kalau kita keluar dari situ, dari mana kita menjamin kalau dia tidak istahabul kufra alal iman? Sedangkan di sini adalah larangan di sini. Ini larangannya mutlak. Janganlah menjadikan la tattakhidhu, dalam orang belajar bahasa Arab menyebutnya ini lam larangan, lam nahya namanya. Lam nahya itu jangan. Lam nahya itu adalah lawan daripada amr. Kalau amr perintah untuk melakukan, lam nahya itu adalah perintah untuk meninggalkan. Jadi satu perintah untuk melakukan, satu perintah untuk meninggalkan. Jadi jangan lakukan. La tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum. Jangan pernah mengambil walaupun itu adalah orang tua bapak-bapak kalian, walaupun itu adalah saudara-saudara kalian, sebagai apa? Sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai cikal bakal memberikan syafaat nanti di akhirat. Apabila jika manakala istahabbul kufra alal iman, apabila lebih mencintai kekufuran atas iman. Dan setelah ada larangan di sini, ini larangan. Kemudian muncul di sini ancaman. Wa may yatawallahu, ini ancaman. Siapa yang berwilayah kepada mereka, minkum di antara kalian siapa? Orang beriman, orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi, faulaika humuz zalimun, maka dia termasuk zalim. Jadi bukan saja mereka yang zalim yang memilih kekufuran daripada iman, tetapi yang memilih, yang berwilayah, berwali kepada mereka juga masuk kategori ini. Faulaika humuz zalimun. Jadi ancaman, waman yatawallahum minkum, dan siapa saja yatawallahum berwilayah kepada mereka, minkum di antara kalian orang yang mengaku pengikut Muhammad, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu termasuk orang zalim. Setelah itu kemudian ancaman diteruskan ke bawah. Ini tadi ancaman sudah man. Sekarang muncul lagi qul, katakanlah Muhammad. Mempertegas, mendeskripsikan, memperjelas kembali ancaman itu. Qul, katakanlah Muhammad. In kana aba'ukum, jika manakala aba'ukum, bapak-bapak kalian, orang-orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. Jadi ini diperluas lagi. Kalau tadi di atas sebutkan cuma 2, sekarang diperluas. Aba'ukum, abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian. Ingat pasangan, suami atau istri. Itulah sebabnya kenapa seorang wanita yang bernama Asia berlepas diri dari suaminya Fir'aun. Dan karenanya Allah menjadikan Asia sebagai salah satu teladan wanita yang akan menjadi penghulu nanti di surga. Apa sebabnya? Karena suaminya bukan sembarang suami. Suaminya adalah kaya raya, raja di raja pada saat itu. Pokoknya bersuamikan Fir'aun pada saat itu adalah satu kebanggaan tersendiri bagi wanita. Semua wanita menginginkan menjadi permaisurinya Fir'aun. Tetapi seorang Asia justru berlepas diri. Kita sudah pernah bahas doanya ketika mengatakan, ketika Asia berdoa, Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, bangunkanlah aku istana, ya. Karena istana saya di dunia ini tidak ada apa-apanya. Bangunkan saya istana di sisimu, indaka baitan fil jannah wa najjini, dan selamatkan aku. Artinya lepaskan aku min fir'aun, dari Fir'aun, wa amalihi, dan amal perbuatannya. Seorang istri seperti ini makanya dia abadikan di dalam Al-Quran. Kalau suaminya mungkin ya tidak punya apa-apa, wajar-wajar saja. Tapi ini suaminya adalah laki-laki yang tertinggi posisi sosialnya pada saat itu, rajanya para raja. Mesir pada saat itu adalah superpowernya dunia. Siapa yang tidak menginginkan menjadi istri daripada seorang Fir'aun pada saat itu?
Tetapi seorang Asia justru mengatakan wa najjini min fir'aun, disebutkan namanya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya. Maka kita lihat di sini wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Wa ashiratukum, dan kerabat-kerabat kalian. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kalian usahakan mendapatkannya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya. Wa masakin ini tempat-tempat tinggal, rumah-rumah, tardaunah yang kamu senangi. Apa kata Allah? Jika semuanya itu, satu tadi orang tua, anak-anak, saudara, kerabat, harta benda, perniagaan, rumah-rumah yang indah yang bagus. Kata Tuhan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ingat, ahabba, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilillah, dan berjihad, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk menempuh perjalanan sair wasuluk kembali kepada Allah SWT fisabilillah. Maka apa kata Tuhan? Fatarabbasu. Ini muncul kata tarabbasu. Bapak lihat ini. Fatarabbasu, maka tunggulah. Ini sama tadi di sini. Ya. Kita lihat tadi di sini kata fatarabbasu. Maka apa kata Allah sini? Fatarabbasu. Ini tarabbasu sama tadi ini. Bapak bisa lihat ini tarabbasu, bedanya di sana ada fa-nya. Ya. Tarabbasu sama juga dengan di sini. Ya. Nih, tarabbasu. Bedanya di sini ada fa. Fa ini adalah kata sambung, maka. Tapi ini di depannya sama tarabbasu. Maka tunggulah. Tunggu apa? Pasti tunggu murka Allah Subhanahu wa taala. Tarabbasu, maka tunggulah hatta sampai ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah mendatangkan keputusannya, yaitu hukumannya, maksudnya kepada kalian. Kebinasaankah, menjadi bangsa pariakah, menjadi orang yang diinjak-injak harkat dan martabat dirinya lah kah, atau mereka saling bermusuhan satu sama lain lah, bunuh-bunuhan di antara mereka. Dan itu yang terjadi pada umat Islam sekarang, antara mereka saling bunuh-bunuhan. Ya. Saudi menyerang Yaman itu adalah Islam dengan Islam. Ya. Kita lihat dulu apa kasus yang terjadi di Syria. Pemerintah Syria Islam, tetapi difitnah sedemikian rupa oleh siapa yang mengaku Islam juga. Pokoknya terjadi seperti itu. Libya juga dikacau. Siapa Libya? Islam juga. Gaddafi Islam juga. Begitulah seterusnya. Kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Tunggu apa? Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan hukumannya. Jadi kata tarabbasu di sini adalah maknanya negatif. Tarabbasu bukan fantaziru. Kan ada juga fantaziru innam aku minal muntazirin. Itu ada juga. Tapi ini adalah fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu termasuk orang yang fasik. Kenapa? Dia beriman tetapi berwilayah kepada yang bukan manusia suci, yang terbebas dari kemungkinan lebih mencintai kekufuran daripada iman. Namanya fasik. Maka tadi di atas pengulanya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Wallahu, dan Allah la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk pada orang fasik. Ingat jemaah sekalian berbahagia, kata-kata ini ahabba ilaikum. Kalau beberapa tadi poin itu, poin pertama adalah orang-orang tua kalian. Poin kedua adalah anak-anak kalian. Poin ketiga adalah saudara-saudara kalian. Poin keempat adalah kerabat-kerabat kalian. Poin kelima adalah harta benda kalian. Poin keenam adalah perniagaan kalian. Poin ketujuh adalah tempat tinggal yang kalian cintai. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah. Wa rasuli, dan rasulnya. Satu apa namanya? Satu paket. Lebih kalian Allah cintai daripada Allah dan Rasulnya. Apa artinya mencintai Allah? Bukan hanya zatnya dicintai, tapi mencintai Allah dengan seluruh ciptanya, makhluknya. Karena tidak ada tanda kita mencintai Allah kalau tidak mencintai makhluknya. Begitu juga mencintai Rasul, bukan hanya mencintai individunya Muhammad bin Abdullah, tapi mencintai juga apa yang dicintai Muhammad bin Abdullah, yaitu keluarganya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa nabi-nabi semuanya itu adalah meminta diselamatkan keluarganya.
ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa zurriyati, kata Nabi Ibrahim, wa min zurriyati zurriyati. Artinya mereka mencintai keluarga mereka, para rasul ini. Maka tanda kita mencintai rasul adalah juga mencintai yang dicintai rasul. Tidak ada tanda kita mencintai rasul kalau tidak mencintai yang dicintai rasul. Tidak ada tanda kita mencintai Allah kalau tidak mencintai yang dicintai Allah. Nah, ini butuh pengorbanan. Karena banyak yang tidak setuju dengan cara-cara seperti ini. Makanya muncul kata-kata wajihadin fisabilillah. Harus bersungguh-sungguh. Taruhannya bisa nyawa, seperti misalnya cucu Nabi dipenggal lehernya di jalannya. Tapi siapa yang tidak mampu melakukan ini, tidak mencintai Allah lebih daripada semuanya tadi itu, Allah mengancam fatarabbasu. Maka tanda orang beriman itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah sini. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Ini surat Al-Baqarah ayat 165. Ini Al-Baqarah ya. Al-Baqarah adalah surat kedua, ayatnya 165. Apa kata Allah? Wa minan nasi, dan di antara manusia, mayyattakhidhu, ada yang menjadikan. Ingat kata yang sama tadi digunakan kan, la tattakhidhu. Surat At-Taubah tadi ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Di sini dikatakan wa minan nasi, di antara manusia, mayyattakhidhu, ada yang melanggar tadi ayat itu, yaitu yattakhidhu, mengambil, menjadikan min dunillah, selain daripada Allah. Apa artinya selain daripada Allah? Selain daripada Allah dan yang dicintai Allah, selain daripada Allah dan yang ditunjuk Allah SWT. Andada, sebagai sekutu-sekutu. Mereka mau membelanya sampai mati-matian, padahal tidak ditunjuk Allah. Yuhibbunahum, Allah cinta kepada mereka. Yuhibbunahum. Maksudnya di sini ada manusia yang mencintai selain daripada Allah. Yuhibbunahum itu mereka mencintai selain daripada Allah. Kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Jadi mencintai saja Allah sejajar dengan makhluk itu sudah salah berdasarkan ayat ini. Karena di sini sama. Jadi mencintai makhluk selain daripada Allah setara dengan cinta kepada Allah sudah salah berdasarkan ayat ini. Ya, harusnya apa? Walladzina amanu, dan orang beriman itu asyaddu hubban lillah, luar biasa, extremely, ya, sangat-sangat ekstrim cintanya kepada Allah SWT. Jadi walladzina amanu asyaddu, sangat-sangat luar biasa cintanya kepada Allah. Saking luar biasanya tidak mungkin mau mengorbankan cintanya kepada Allah dengan mengikuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala atau selain dari yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti. Jadi inilah, jadi orang beriman asyaddu hubban lillah, harus luar biasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah lihat itu jemaah sekalian. Jadi kul tarabbasu, kita sudah dapat makna dari kata tarabbasu. Kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Maka tunggulah, maksudnya tunggulah, kalau kalian yakin kami dapat kebinasaan, tunggulah kebinasaan kami. Tapi ingat, saya pun juga kata Nabi sini, aku ma'akum bersama kalian juga minal mutarabbisin, menunggu juga kebinasaan kalian. Nanti kita lihat siapa di antara kita yang celaka. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, akhirnya mereka menciptakan cerita-cerita. Tapi cerita-cerita ini sebetulnya oleh Tuhan menyebutnya sebagai halu saja. Dan halu ini adalah tanda-tanda skizofrenia. Contohnya nih, ya, yang dia lihat dirinya sendiri, ini menarik, ini ilustrasi. Jadi dia lihat dirinya sendiri saja. Jadi setiap melihat orang lain itu adalah mengukur dengan ukuran dirinya. Jadi setiap melihat orang lain, melihat seakan-akan melihat dirinya sendiri. Tidak pernah mau melihat orang lain. Ya. Jadi apa yang diinginkan orang lain pada dirinya adalah seperti yang dia inginkan pada dirinya saja. Selalu tidak ingin memandang seseorang orang lain dengan pandangan orang itu. Ya. Akhirnya kemudian inilah yang terjadi. Sehingga ini namanya super egoistik. Ya, narsis seperti ini. Ya. Dan bukan hanya satu, banyak bayangan-bayangan ini muncul pada dirinya. Ataukah ta'muruhum ahlamuhum. Ahlam di sini secara bahasa mimpi sebetulnya. Kita artikan halusinasi. Ataukah halusinasi mereka ini kan untuk jamak ahlam.
Apakah ahlam, halusinasi, pikiran liar, kita sebutnya pikiran liar, memerintahkan mereka? Apakah halusinasi mereka, apakah pikiran-pikiran liar mereka yang tak berdasar itu yang memerintahkan mereka untuk berkata seperti itu bihada? Melihat Nabi sebagai orang yang akan binasa, sehingga tidak bisa melihat kebenaran pada diri Nabi. Amhum atau hum, jangan-jangan mereka kaumun tagun, adalah kaum yang tagut. Tagun itu tagut, ya. Orang yang tagut, ego. Ya, jadi cuma dua kemungkinan, orang itu karena halu, gangguan kejiwaan, atau yang kedua adalah tagun, memang hatinya sudah keras. Hatinya selalu ingin melanggar. Kenapa? Karena patokan kebenaran bukan kebenaran, tapi dirinya. Jemaah sekalian, kebenaran tidak pernah diukur berdasarkan kebenaran. Bahkan kebenaran tidak pernah diukur berdasarkan seseorang ataukah bahkan ulama sekalipun. Kebenaran itu patokannya kebenaran. Amhum qaumun tagun, atau jangan-jangan mereka adalah dari golongan kaum yang tagun. Togok, ini tagun ini dari kata togok. Orang-orang yang mendahulukan kepentingan hawa nafsunya. Sehingga kemudian yang dikatakan tentang Nabi tadi itu adalah tukang sihir lah, Nabi Muhammad itu adalah penyair dan sebagainya, itu hanya merupakan pikiran-pikiran liar mereka, bukan pikiran rasional mereka, tapi pikiran liar, pikiran emosional mereka, bukan pikiran rasional. Sehingga mereka memberikan tuduhan-tuduhan kepada Nabi, sementara mereka tidak mau mempelajari sungguh-sungguh apa yang dikatakan Muhammad. Ini adalah contoh-contoh orang yang mengalami alienasi, yang mengalami gangguan jiwa, ya, selalu bertentangan pada dirinya. I love you, I hate you. Sebentar dia mengaku cinta, sementara dia mengaku membenci. Where am I, dan seterusnya. Selalu tidak tahu siapa dirinya, di mana saya, dan seterusnya. Orang seperti ini bingung. Coba lihatin kata-kata ini semuanya. Bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Bahkan tidak mau orang mengganggu dia. Biarkan saya sendiri, kata dia, dan seterusnya. Nah, jadi Mas Keso itu contoh-contoh orang yang mengalami alienasi. Nah, kalau dia berkata-kata nantinya ini tidak berdasar, asal berbunyi saja. Yakuluna, ataukah mereka berkata, yakuluna, atau jangan-jangan mereka mengatakan takawwalahu. Kata-kata takawwala, Bapak Ibu sekalian, ini walaupun tidak pernah belajar bahasa Arab, mari saya tunjukkan ya. Takawwala ini dari kata kaul ini. Taknya ini adalah tambahan, kata dasarnya kaf, waw, dan lam, yaitu kaul. Kaul itu dari kata qala yaqulu kaulun atau kaula, itu adalah masdarnya kaulan. Jadi dari kata kaul ini, ya. Jadi apa artinya takawwala? Ya, asal ngomong. Kalau kitanya tadi asbun, asal bunyi. Berbicara tidak ada dasarnya. Takawwala, asal bunyi. Ya. Jadi namanya takawwala itu asal bunyi, asal berbicara, asbun. Tidak ada dasarnya, tidak ada asal usulnya, tidak tahu apa namanya ujung pangkalnya, berbicara. Pokoknya yang penting berbicara, ya. Ya, dalam dunia medsos sekarang banyak sekali orang seperti ini, ya. Pokoknya kalau ada orang yang tidak disenangi, tuduh macam-macam, begitu disampaikan tidak benar, pindah lagi. Subjek dipindahkan lagi, sehingga tidak pernah selesai. Kenapa? Karena memang tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran. Keinginannya hanya untuk berbicara asal saja. Asal berbicara, asal bunyi saja. Nah, makanya Allah mengatakan di sini, orang seperti itu sebetulnya bukti kalau dia tidak beriman. Bal, yang benar ialah, balnya kita artikan di sini, yang benar ialah, bal la yu'minun. Yang benar ialah mereka sebetulnya tidak beriman. Jadi tidak beriman artinya tidak mengetahui dan membaca informasi itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin beriman kan harus didahului dengan ya'lamun dulu, mengetahui. Kita mengimani apa yang kita ketahui. Apabila kita mengimani apa yang kita tidak ketahui, itu namanya dogmatik. Jadi apabila kita mempercayai sesuatu yang kita tidak ketahui, dogma namanya, karena asal percaya. Ya. Allah mengatakan yang benar adalah bal la yu'minun. Yang benar ialah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ayat ini mengatakan harusnya kalau memang mengatakan bahwa Muhammad itu penyair, Muhammad itu adalah tukang sihir, Muhammad itu nyerocos bicara asal karena kemasukan jin, kayak orang kesurupan,
ya harusnya mereka bisa membuat seperti Al-Quran, bakal lebih baik daripada Al-Quran. Kalau mereka mengatakan ini Al-Quran adalah hasil omelan Nabi Muhammad karena kemasukan jin, atau karena sedang membuat syair, harusnya kan bisa mereka bikin syair minimal yang sepadan dengannya. Atau mereka semuanya bisa berbahasa Arab dengan fasih. Semuanya juga ada yang bisa menulis dalam bahasa Arab seperti ini. Jadi Al-Quran mengatakan adalah faliyatu. Kalau memang mereka menuduh Nabi Muhammad itu sebagai orang yang mengada-ada saja ataukah bersyair saja, faliyatu bihaditsin mithlihi, maka hendaklah mereka mendatangkan. Faliyatu, hendaklah mereka mendatangkan bihadisin, satu perkataan saja, satu hadis saja. Kalau kita bahasa satu hadis itu satu kalimat saja atau satu paragraf saja. Misli yang serupa dengan Al-Quran. Jadi kalau di tempat lain itu kan satu surat. Kalau di sini bihadisin misli, yaitu satu perkataan. Kita artikan saja ini satu paragraf saja. Karena di tempat lain kan dikatakan surah. Wa in, kalau kalian semuanya ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka buatlah bisuratin bimisri, satu surat yang seperti dengannya. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu, ini sama nih. Fa'tu. Kalau ini faliyatu. Faliyatu artinya mereka mendatangkan. Kalau fa'tu itu langsung kamu datangkan. Fa'tu bisuratin mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum, ini sama in kuntum shadiqin. Kenapa kuntum? Karena langsung Allah berbicara kepada mereka. Kalau ini ingkanu karena orang ketiga. Ini sama nih. Faliyatu bihadithin. Itu tadi yang saya baca surat Al-Baqarah ayat 23. Jadi qul in kuntum, jika kalian semuanya ragu ya dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka fa'tu bi suratin min misli, fa'tu bi suratin min misli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin. Kenapa Tuhan mengatakan wa in kuntum fi raibin? Karena di awal sudah Allah katakan ini Al-Quran yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Tetapi kalau kalian ragu kata Tuhan, ya silakan, tapi buktikan keraguannya. Jadi in kuntum fi raibin, awal ayatnya apa? La raiba fihi. Tapi in kuntum fi raibin, tapi kalau kalian ragu silakan. Fa'tu bisuratin, bikin satu surat. Nah, di sini dikatakan bikin satu perkataan saja. Kita artikan saja satu kalimat atau satu paragraf saja yang sama dengan kualitas dan keindahan sastra daripada Al-Quran. In kanu, atau di tempat lain in kuntum shadiqin, jika kamu atau jika mereka mengaku orang yang benar. Kalau mereka mengaku benar, maka bikinlah satu seperti Al-Quran itu. In kanu shadiqin. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi ini ayatnya seperti ini menunjukkan begitu luar biasanya Al-Quran. Jadi sebetulnya tidak ada pembahasan, tidak ada buku yang lebih kualitatif, lebih qualified daripada Al-Quran. Ya, tetapi sayang seribu sayang Bapak Ibu sekalian, ya kita ini dipalingkan daripada Al-Quran dengan membawa umat membicarakan hal-hal yang di luar Al-Quran. Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Karena kita akan berbicara tentang penciptaan, perhatikan ini, apa yang keluar dari ini, coba lihat. Ya. Coba lihat yang terjadi di sini. Ya. Ini, Bapak Ibu perhatikan di sini. Ya. Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan tidak terputus-putus videonya. Bapak Ibu sekalian, yang keluar ternyata adalah anak-anak penyu, anak-anak kura-kura laut. Bapak Ibu sekalian, ini tadinya oleh induknya dikubur di sini dengan kedalaman ada yang sampai 1 meter dalam. Terus kemudian ditutup dengan rapi, tadi rapi, Bapak Ibu lihat. Kok satu ya? Kok bisa ini anak-anak penyu tidak mati di dalam sana pada saat menetas? Kan begitu menetas kan harusnya bernapas. Tetapi kok kenapa tidak mati? Kan di dalam tanah ini. Ya, dia bisa keluar seperti ini lagi kuat. Ya. Dan coba lihat Bapak sekalian, begitu dia keluar kemana dia perginya coba? Ini.
Kemana dia perginya? Semuanya ke laut. Padahal siapa yang ngajari? Kan tidak diajarin ini. Lihat, mengambil jalan semuanya ke laut. Ini ada yang ini nih menghadap ke atas nih. Coba lihat, ini ada. Lihat, perhatikan ini menghadap ke atas. Apa yang terjadi? Coba lihat. Balik ke bawah juga. Siapa yang ngajarin? Siapa yang bisikin? Bahwa kamu balik ke sana, jangan ke atas, nanti kamu kesasar. Ya ada lari ke bawah tuh, pergi ke lautan. Padahal ini nggak ada yang bimbing, orang tuanya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Beda dengan ayam, kalau ayam kan dierami, ya dierami namanya apa dierangi, mengerang, ya bukan mengeramnya, mengerang, ya mengeram atau mengerang ya, mengeram. Jadi yang namanya ayam itu kan dierami, apa namanya, dierami telur-telurnya. Dan biasanya ayam paling banyak 10-an telurnya ini sampai ratusan ini Pak Ustaz, lihat dari bawah. Ya. Itu bertumpuk-tumpuk telur di bawah situ bersamaan menetas dan kemudian kok bisa tidak ada yang mati, semuanya lari ke atas tuh. Ya. Semuanya mencari jalan menuju ke lautan, coba lihat. Ini asli Bapak Ustaz, video ini bukan direkayasa. Ya. Banyak sekarang pulau dibuat semacam perlindungan terhadap penyu karena penyu dianggap sekarang langka sehingga pemerintah kerajaan melindunginya. Tidak boleh diambil telurnya, tidak boleh dibunuh anak-anaknya, dibiarkan seperti ini. Ya. Coba kita lihat sudah berapa keluar itu. Ini biasanya seperti ini bisa sampai 120 butir telurnya. Dan rata-rata menetas semuanya. Jadi kalau menetas semuanya 120 ekor anak dari dalam. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian itu bisa memanjat seperti ini. Ya. Coba kita lihat. Ya. Kalau kita pikir-pikir siapa yang ngajarin ini ya? Seperti ini. Dari dalam tadi kok bisa? Dari dalam semuanya tadi. Dan dalam tadinya ini kalau dia cetek seperti ini keinjak orang. Ini kan pantai, banyak orang lalu lalang di sini. Ya. Dia semuanya kemudian muncul dari bawah, lalu kemudian berusaha jalan ke laut. Coba kita lihat ini yang terbalik ini. Apakah dia kemudian pasrah? Karena ini kan susah bagi seekor anak penyu untuk terbalik seperti ini, harusnya susah terbalik lagi kembali. Tapi cobalah lihat gimana sekalian. Ya. Nanti dia bisa berbalik lagi dengan caranya sendiri, dengan usahanya yang sungguh-sungguh, dengan ikhtiarnya, dengan mujahadanya, lalu kemudian dia bisa berbalik lagi nantinya. Ya, nanti berbalik. Coba kita lihat. Ya, Lia berbalik. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia tidak pernah berputus asa. Ya. Mencari jalan ke atas, walaupun saudara-saudaranya sudah pada jauh ke lautan sana. Tapi dia sekarang berusaha untuk naik dan pergi juga ke lautan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, siapa yang bisa melakukan? Sekarang coba kita lihat ketika penyu tadi sudah di lautan dan sudah dewasa. Kalau kita tanya, kamu loh itu lahir di darat, pasti dia tidak percaya. Kenapa? Penyu tidak pernah ke darat. Aslinya penyu itu Pak Ibu sekalian tidak pernah ke darat. Kapan ke darat? Apabila mau melahirkan. Yang ke darat hanya yang betinanya saja, untuk bertelur maksudnya, bukan melahirkan. Jadi kapan dia ke darat? Apabila kura-kura laut betina mau bertelur. Baru ke daratan. Di daratan nantinya dia menggali dalam sekali. Bertelur di sana, baru ditutup lubang tempat bertelurnya. Dalam itu bisa sampai 1 meter ke bawah. Minimal biasanya 75 cm itu ke bawah, baru ditutup lagi dengan rapat, seperti tidak pernah ada sesuatu di sana. Lalu kemudian dia pergi ke laut. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tidak ada induknya, tidak ada yang menuntunnya, beda dengan ayam. Coba lihat ayam. Kalau ayam itu kan dia ikut tuh, waktu kecil induk-induknya, anak-anaknya ikut pada induknya. Kalau ada elang datang, induknya mengembangkan sayapnya, anak-anak ayam masuk dalam induknya, tapi penyu tadinya. Begitu sampai ke laut Bapak Ibu sekalian, kita lihat seperti ini. Coba kita tanya penyu, kamu lahirnya di darat, pasti dia tidak percaya. Ya. Kalau kita katakan kamu itu tercipta di darat, dia tidak percaya. Seandainya bisa kita memberikan kesadaran kepadanya. Yang Bapak lihat lagi di sini, penyu itu kan tidak mungkin membersihkan di atas nih, kelopaknya. Ini punggungnya di belakang ini kan keras nih. Dan kalau di laut ini tumbuh lumut-lumut di sini. Tapi nanti lihat itu bersih. Kok kenapa bisa bersih? Padahal ini tangannya tidak bisa naik ke atas. Allah kirim kepadanya ikan-ikan memakan semua lumut-lumut yang ada di sini. Luar biasa. Begitu indahnya, begitu rapihnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah semuanya ini kebetulan? Padahal ini tidak pernah berjumpa tadi, lahirnya menetasnya di darat. Tiba-tiba ke lautan kok bisa akrab dengan ikan-ikan seperti ini. Ikan-ikan seperti dengan sabar menyertai penyu untuk memakan lumut-lumut di atasnya,
sehingga nanti bagian punggungnya menjadi bersih. Bahwa bapak ibu-ibu biasa lihat penyu pasti bersih punggungnya, padahal tidak pernah bisa menggosok punggungnya, tidak bisa menggunakan tongkat untuk membersihkan punggungnya. Kalau kita tidak bisa menggaruk punggung kita, bisa pakai tongkat, garuk ke belakang, tapi penyu tidak bisa. Tapi kenapa dia bisa bersih? Allah kirim kepadanya ikan-ikan yang mencari lumut-lumut yang tumbuh di belakang punggung penyu atau kura-kura laut tersebut. Mari kita pelajari ayat ini baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah berfirman begini, atau khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Cobalah renungkan ini ayat Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan ayat ini, masih ada nanti ayat berikutnya. Berdasarkan ayat ini ayat 35, kalau orang tidak percaya bahwa Allah yang menciptakan segala-galanya, maka ada dua kemungkinan berdasarkan ayat ini. Pertama, sesuatu tercipta secara otomatis. Khuliqu min ghairi syai'in, tercipta dari tidak ada. Atau humul khaliqun, atau yang bersangkutan menciptakan dirinya sendiri. Coba kita lihat. Ya, kita lihat sini gambaran-gambarannya ya. Nah, jadi kalau kita tidak percaya ya, jadi aslinya adalah Allah itu ada. Jadi kita tentang ketuhanan ya, kita bicara tentang ketuhanan ya, tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan, alternatifnya satu. Ya. Ada Tuhan yang menciptakan, ya. Ada Tuhan yang menciptakan semuanya. Ya, ini pertama. Yang kedua adalah semuanya tercipta secara kebetulan. Yang ketiga, menciptakan diri sendiri semuanya, atau kita sebut saja alam ini. Alam ini menciptakan dirinya sendiri. Kalau kita coret yang pertama, ya, kita coret ini. Kita kasih merah. Kalau kita coret yang pertama, bahwa ada Tuhan yang menciptakan, nanti tidak percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu alam semesta tercipta secara kebetulan. Coba Bapak renungkan, mungkin nggak alternatif kedua ini terjadi? Tercipta secara kebetulan. Bisakah sesuatu tiba-tiba ada? Namanya tercipta secara kebetulan kan tidak ada sebab akibatnya. Tidak ada sebabnya kok tiba-tiba muncul. Kalau ada sebabnya berarti ada pendahulunya. Namanya sebab itu kan mendahului akibat. Nah, sekarang tercipta secara kebetulan berarti tidak ada sebab. Tidak ada tiba-tiba muncul. Dan siapa yang memunculkannya? Kok bisa sesuatu yang tidak ada tiba-tiba muncul secara kebetulan? Ini jelas tidak masuk akal. Ya. Ini jelas tidak masuk akal. Jadi kita katakan ini adalah tidak masuk akal. Pakai ini tidak masuk akal. Coba Bapak bantu kita renungkan ini. Bisa nggak sesuatu itu terjadi secara kebetulan? Tidak mungkin. Ya. Satu. Berarti kalau kita tolak ini, yang kedua. Alam ini menciptakan dirinya sendiri. Coba renungkan pernyataan ini. Ini namanya proposisi. Alam ini menciptakan dirinya sendiri. Bisakah sesuatu yang belum ada melakukan pekerjaan menciptakan dirinya sendiri? Kan belum ada nih, alam belum ada. Bisakah dia menciptakan dirinya sendiri? Dianya belum ada. Lagi-lagi ini tidak masuk akal. Namanya falasi. Ya. Yang di atas ini jelas tidak masuk akal. Ini adalah falasi namanya. Karena dikatakan alam ini menciptakan dirinya. Nah, dirinya siapa? Alam. Berarti sudah ada sebelumnya. Belum ada lah. Kenapa disebut dengan alam menciptakan dirinya? Jadi ini namanya pernyataan yang falasi. Alam menciptakan dirinya itu tidak mungkin. Karena siapa yang menciptakan apa? Kalau alam sudah ada, berarti tidak menciptakan dirinya. Kalau menciptakan dirinya, berarti bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan dirinya? Menciptakan ini adalah kata kerja, fi'il, verb. Bagaimana sesuatu yang tidak ada melakukan pekerjaan? Jadi ini adalah jelas. Alam yang tidak ada melakukan pekerjaan menciptakan adalah, mohon maaf, keliru. Jadi kita tolak ini.
Ini juga tercipta secara kebetulan, tidak masuk akal. Ya, jadi kalau kita tolak yang kedua dan ketiga, ya satu-satunya kemungkinan adalah nomor satu. Jadi harus nomor satu kita terima, Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita terima, ya. Sehingga kemudian ini harus dicoret, ini palangnya harus kita coret. Ya. Ini kita terima nih. Ya. Jadi pasti ada Tuhan yang menjadi sebab pertama yang menciptakan dirinya. Dan Tuhan ini tidak pernah tidak ada. Karena pernah tidak, kalau dia pernah tidak ada, harus bertanya juga siapa yang mengadakan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan diadakan, berarti bukan Tuhan namanya. Karena namanya Tuhan adalah yang kuasa menciptakan segala-galanya dari tidak ada menjadi ada. Yang namanya Tuhan maha sempurna. Apa artinya sempurna? Tidak terkena kata tidak ada. Yang namanya sempurna tidak pernah tidak ada. Namanya sempurna. Jadi, cobalah lihat Al-Quran tadi ayat-ayatnya. Jadi kalau kita tolak yang pertama, berarti hanya dua kemungkinan ini. Dan kita lihat ini secara logis tidak mungkin. Ya, maka Allah mengatakan tadi, am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama adalah ini. Ya. Khuliqu min syai'in. Kemungkinan yang kedua adalah hum khaliqun. Diciptakan dari tidak ada, artinya kebetulan tercipta. Dari tidak ada. Min ghairi dari tidak ada sesuatu. Min ghairi syai'in dari bukan sesuatu. Jadi diciptakan bukan dari sesuatu, min ghairi syai'in. Yang kedua adalah humul khaliqun. Mereka menciptakan dirinya sendiri. Coba. Bapak sekalian, ternyata perdebatan filosofis ada di Quran, kita lihat ini. Al-Quran ini hanya bisa dipahami kalau kita benar-benar menggunakan membaca ayat ini dengan perenungan. Cuma dua kemungkinan. Kalau kita menolak Allah, seperti tadi yang di atas menuduh Nabi sebagai syair, penyair. Lalu siapa yang menciptakan alam? Apakah mungkin alam tercipta dari ketiadaan? Tidak ada tiba-tiba muncul, kita tadi artikan dengan kebetulan. Atau yang kedua, apa mungkin alam menciptakan dirinya sendiri? Hum di sini alam. Segala sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Humul khaliqun. Dua-duanya tidak masuk akal. Dua-duanya tidak masuk akal. Tidak bisa diterima. Kemudian ayat berikutnya. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi ada alternatif ketiga berdasarkan ayat ini. Ya, jadi tambah satu lagi berdasarkan ayat 36. Alternatif ketiga, kalau mereka menolak tadi, keempat, ini artinya tiga, kan selain Allah berarti tiga. 1, 2, 3. Apa alternatif berikutnya? Yaitu mereka. Mereka siapa di sini? Manusia penentang Tuhan. Manusia penentang Rasul atau Allah. Ya. Mereka yang menciptakan alam semesta. Ya. Mereka manusia penentang Rasul tadi menciptakan alam semesta. Ini pertanyaannya. Ya. Coba kita lihat. Am khalaqus samawati wal ardh. Atau apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Ya. Jadi pertanyaannya di sini. Khalaqus samawati wal ardh. Ini adalah yang ketiga ini. Ya. Tadi satu, apakah mungkin alam semesta tercipta dari ketiadaan? Min ghairi syai'. Berarti artinya kebetulan. Yang kedua, ataukah alam semesta menciptakan dirinya sendiri? Yang ketiga, atau mereka manusia ini menciptakan alam semesta? Tentu Bapak Ibu sekalian, ini alternatif yang ketiga juga kita tolak. Kenapa kita tolak? Ya, kenapa kita tolak ini? Karena bagaimana mungkin manusia menciptakan alam semesta, sedangkan alam semesta jauh lebih tua daripada manusia. Satu-satunya galaksi yang ditempati manusia adalah galaksi Bima Sakti kita. Itu pun juga hanya satu keluarga matahari. Di dalam keluarga matahari hanya satu juga planet, yaitu bumi kita ini. Artinya apa? Matahari kita ini terbentuk belakangan. Bumi kita lebih belakangan lagi. Manusia lebih belakangan lagi. Bagaimana mungkin mereka manusia menciptakan alam semesta? Sedangkan semesta sudah ada jauh sebelum manusia tercipta. Diperkirakan umur alam semesta sudah 13 miliar tahun baru manusia tercipta. Jadi pengetahuan mengatakan bahwa
tidak mungkin alternatif ketiga ini, yaitu bahwa manusia yang menciptakan alam semesta. Jadi kalau kita lihat alternatif yang kedua tadi, semuanya tercipta dari ketiadaan, kebetulan. Alam ini menciptakan dia sendiri. Manusia menciptakan alam semesta, semuanya kita tolak. Lalu apa? Jawabannya cuma satu, yaitu pasti ada Tuhan yang menciptakannya. Luar biasa jemaah sekalian ayat seperti ini. Ya. Jadi Allah mengatakan apa mungkin? Ya, apa mungkin mereka menciptakan alam semesta? 3 tadi itu tertolak. Ya, itu sebabnya apa kata Allah ini? Allah nih. Ya. Yang benar ialah karena mereka semuanya tidak mungkin berikan jawaban baik dari alternatif nomor 2, 3 dan 4 tadi. Selama mereka menolak Tuhan dan Rasul, berarti intinya adalah la yu'minun, la yuqinun. Mereka tidak yakin. Mereka adalah orang-orang yang gagal faham. Kenapa tidak yakin? Karena tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena tidak memiliki ilmu tentang itu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah gagasan yang bersifat rasional. Ilmu itu adalah dasarnya logiko, hipotetiko, verifikatif. Ilmu itu dasarnya entah dengan verifikasi atau entah dengan falsifikasi. Jadi la yuqinun, mereka adalah orang-orang yang tidak yakin. Ya. Jelas kayak serbahagia, ataukah mereka memiliki perbendaharaan alam semesta bumi ini? Ya. Masih berarti masih ada satu lagi. Am indahum hazainu rabbika. Ataukah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu? Artinya apakah Tuhan memberikan kepada mereka mandat untuk memiliki seluruh alam semesta ini dengan yang ada di dalamnya? Am indahum hazainu rabbik. Jawabannya tidak. Karena kita saja di muka bumi ini membagi-bagi harta yang ada di muka bumi ini. Sebagian masuk negara sana, sebagian masuk negara sini, sebagian masuk Eropa, sebagian masuk Asia, sebagian masuk Afrika, dibagi-bagi. Ada yang diambil si A, si B, si C, tidak ada yang mengklaim satu pemiliknya. Maka am indahum khazainu rabbika. Am humul musaitirun. Ataukah mereka punya otoritas? Ya, apakah mereka diberikan otoritas oleh Allah? Musaitirun. Kita artikan ini authority. Apakah mereka diberikan otoritas? Al-musaitirun berkuasa di alam semesta ini. Kalau diberikan kan berarti harus mengakui adanya pengangkatan dari Tuhan. Kalau ada pengangkatan dari Tuhan berarti harus ada petunjuknya di dalam kitab buku yang datang dari Allah, yaitu kitab suci. Maka sebetulnya ayat ini menanyakan kepada mereka, kalau mereka mengakui adanya pemilik otoritas, berarti ada pemberi otoritas. Iya. Disebut otoritas apabila ada pemberi otoritas. Contohnya misalnya pada saat kita menikah. Ya, apa itu menikah? Artinya orang tua perempuan memindahkan otoritas tanggung jawabnya kepada suami. Nah, itu pemindahan namanya. Kalau tidak ada seperti itu ya bukan pemindahan otoritas namanya. Ya. Jadi yang namanya pernikahan adalah pihak keluarga perempuan memindahkan otoritas tanggung jawab itu kepada wanita. Sehingga sejak terjadinya pernikahan, sejak laki-laki mengatakan saya terima nikahnya si A dengan mahar sekian, maka pada saat itu resmi pindahlah otoritas itu. Nah sekarang, kalau pernikahan harus jelas pemindahan otoritas. Begitu juga dengan yang disebut dengan kepala negara. Kepala negara yang sekarang harus menerima otoritas dari kepala negara sebelumnya. Ya. Kalau tidak ada pemindahan otoritas, namanya ilegalitas. Ya. Nah, jemaah sekalian, kalau dalam dunia pemerintahan, dalam dunia manusia saja harus ada otoritas. Bukan hanya kerajaan, pemerintahan atau negara, tapi juga corporation, perusahaan. Perusahaan harus ada pendelegasian otoritas. Misalnya ada proyek. Siapa yang bertanggung jawab pada proyek itu? Nah, harus direksi yang berapat, meeting. Lalu kemudian menentukan siapa yang akan menerima tanggung jawab melaksanakan proyek ini. Maka penanggung jawab proyek itu adalah menerima otoritas dari direksi namanya. Ya, direksi juga kenapa? Menerima otoritas dari owner perusahaan itu, komisaris. Jadi yang namanya otoritas ini selalu harus jelas alurnya. Nah sekarang bagaimana mereka mengakui memiliki otoritas kalau mereka menentang adanya alur pemberian otoritas dari Tuhan?
Kalau mereka mengakui adanya alur pemberian otoritas dari Tuhan, harus mengakui bahwa berdasarkan kitab Tuhan yang diangkat memiliki otoritas adalah para nabi dan rasul dan manusia-manusia suci, sempurna. Ataukah jangan-jangan mereka bisa punya tangga ke langit, sehingga bisa mendengarkan juga wahyu dari Tuhan. Kalau mereka menentang Nabi Muhammad, ya, bisakah mereka naik ke langit? Maksudnya langit ini naik ke tempat yang tinggi, mendekati Tuhan, lalu kemudian menerima wahyu juga. Ya. Amlahum sulam, apa jangan-jangan mereka punya tangga? Yastami'una fihi, sehingga bisa mendengarkan sesuatu dari Tuhan. Ya, fihi, di arasnya Tuhan. Kalau memang dia punya tangga ke Tuhan dan dia mendengarkan sesuatu dari Tuhan, faliyati mustami'uhum, maka hendaklah yang mendengarkan itu memberikan, mendatangkan bisultanin mubin, dengan argumen-argumen, dengan ayat-ayat, dengan kalimat-kalimat yang nyata, yang lengkap. Ya. Maksudnya yang lebih daripada Al-Quran, karena Al-Quran kan wahyu. Dia juga mendapatkan minimal sama dengan wahyu. Seperti tadi, bihadisin. Hendaklah faliyatu bihadithin mislihi, seperti Al-Quran. Najib Askes berbahagia. Dari penentuan anak saja, penentuan saja Tuhan, mereka sudah keliru. Bagaimana bisa mereka mengaku dapat otoritas? Yaitu mereka menganggap bahwa kalau manusia itu sebaik-baik anaknya adalah laki-laki. Begitu dulu Arab Jahiliyah, Pak Bos sekalian. Ini Arab Jahiliyah kita bicarakan. Jadi orang-orang Arab Jahiliyah dulu itu selalu menganggap sebaik-baiknya anak itu adalah anak perempuan, anak laki-laki. Bahkan bukan anak Arab Jahiliyah, hampir seluruhnya. Karena raja-raja dulu selalu berharap punya keturunan laki-laki sebagai pelanjut kerajaannya. Jadi artinya apa, Mas Kaiser Bahagia? Ketika mereka menentukan bahwa anak yang bisa meneruskan kerajaannya, bisa meneruskan dinasti keluarganya adalah anak laki-laki, lalu bagaimana bisa terhadap Tuhan yang berikan anak perempuan? Ingat, kalau anak-anak Tuhan itu diperempuankan. Lata, Uzza, Manat itu adalah perempuan semua tuh. Ya. Najib sekalian. Jadi Al-Quran mengatakan, amlahul banatu, ataukah mereka Tuhan diberikan kepadanya anak-anak perempuan. Sementara kalian yang menentang ini justru adalah anak laki-laki. Ya. Artinya bagaimana? Ini saja sudah tidak masuk akal. Pertama, jelas mendistorsi jenis kelamin laki dan perempuan. Padahal Bapak Ibu Mas Kaiser Bahagia, di dalam kemanusiaan, tidak usah bicara tentang Islam, dalam kemanusiaan, laki dan perempuan sama saja. Bahkan kalau berkaitan dengan tugas-tugas reproduksi dan biologis, ya tentu perempuan yang lebih utama. Karena dialah yang hamil selama 9 bulan. Dialah yang melahirkan. Dialah yang menyapi manusia itu, anak itu selama 2 tahun. Baru anak itu bisa mulai berjalan. Jadi dari sisi itu saja perempuan jauh lebih unggul daripada laki-laki. Lalu kenapa mereka menganggap yang terbaik anak laki-laki? Jadi dari sini saja sudah bias cara penilaiannya. Amlahul banatu walakumul banun. Masih ada satu lagi amnya. Lihat ini jemaah sekalian. Utang. Jadi artinya apa? Sebelum kita lanjut, Bapak lihat bahwa yang namanya Nabi tidak boleh membuat umat itu menjadi hanya selalu menjadi, mohon maaf, menjadi objek dimintai sesuatu. Sehingga menjadi beban beragama bagi dia. Coba lihat ayatnya ini. Am tas'aluhum ajran. Ataukah jangan-jangan kamu Muhammad minta kepada mereka upah? Sedikit-sedikit bicara dana, sedikit-sedikit bicara uang. Coba. Am tas'aluhum ajran. Atau jangan-jangan Muhammad memang kamu sendiri selalu minta uang dari mereka. Sedikit-sedikit cuma permintaan uang saja, sehingga membebani umat. Mereka mau ngaji saja itu sudah luar biasa. Terus datang ngaji lagi dibebani terus-menerus. Harusnya agama datang adalah meng-create sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada umat, bukan sebaliknya. Jadi agama datang untuk memberikan kehidupan kepada umat, bukan umat diminta untuk memberikan kehidupan kepada agama. Agama datang memberikan kehidupan. Karena agama dari Allah, Allah adalah Al-Hayy, Maha Hidup. Maka dia datang memberikan kehidupan kepada manusia. Maka Al-Quran mengatakan, amtas aluhum ajran. Muhammad, jangan-jangan kamu sendiri yang kerjanya minta upah dari mereka. Ya, amtas aluhum ajran. Atau jangan-jangan kamu selalu minta upah kepada mereka. Ya.
Fahum min magramin musqalun, sehingga mereka terbebani oleh utang. Mugram ini adalah utang. Jangan-jangan kamu Muhammad sehingga mereka lari gara-gara sedikit-sedikit kamu minta buat duit, sedikit-sedikit minta duit sehingga mereka merasa berat. Muskal ini berat ini dari kata sakal. Makanya lahir kata sakal lain, berat. Ya. Perhatikan Mas sekalian. Jangan-jangan sedikit-sedikit kamu minta upah mereka, sedikit-sedikit minta upah. Tidak ada satu hari tidak ada permintaan dana kepada umat. Ya. Sehingga umat merasa terbebani. Mencari nafkah dalam suasana seperti sekarang saja susahnya tidak perlu tulungan. Agama harusnya datang membantu umat untuk meng-create aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan uang, bukan sebaliknya. Nah, ini Al-Quran bertanya, Muhammad, jangan-jangan kamu yang sedikit-sedikit minta upah kepada mereka. Amtas aluhum ajran. Fahum, padahal mereka itu, sehingga mereka itu, kita artikan faknya, sehingga mereka itu ngutang sana-sini untuk membiayai agamanya. Muskalun, padahal menjadi beban bagi mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi selain daripada penalaran yang salah, juga kepada Nabi ditanyakan, Muhammad, mereka semuanya salah, tapi kok kenapa mereka mengikuti yang salah? Jangan-jangan kamu juga selalu memorotin mereka. Ini mudah-mudahan saudara teman-teman kita di Singapura dan Malaysia tahu namanya memorotin, diporotin. Ya. Jangan-jangan kamu yang porotin mereka. Ya. Minta sesuatu dari mereka sehingga mereka terutang dan menjadi beban dalam kehidupan mereka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa agama tidak boleh menjadi beban. Agama justru melahirkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah dengan agama ini menginginkan kemudahan bagi manusia, bukan kesulitan. Yuridu bikumullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi amtas alhum ajaran fahum mugramin musqalun. Dan ayat-ayat seperti ini bagi Bapak Ibu yang rajin mengikuti tadabbur atau tadabburnya tidak terpotong-potong, pasti akan merasakan betapa sering muncul ayat-ayat seperti ini. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya termasuk al-fakir mendapatkan terang dalam jiwa-jiwa kita masing-masing dengan ayat-ayat yang telah kita bahas, sehingga ayat ini bukan hanya menjadi semacam pembicaraan kosong tanpa makna. Kita berharap ini akan menjadi cahaya dalam jiwa kita, menerangi kehidupan kita, melapangkan perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolaknya. Maka agama datang mengajarkan kita kembali secara sukarela. Al-Quran mengatakan, datanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang karena sudah mulai belajar Al-Quran, maka kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan ibadi, hamba-Ku. Karena hanya dengan bergabung dengan hamba-hambaku, fadkhuli jannati, baru kamu berhak masuk ke dalam surga. Yang mau bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan Bapak sekalian? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ali Muhammad wajib. Ustaz, beri pencerahan batinnya kenapa khususnya Allah pilih berulang kali bila datang persoalan tugasan kenabian tadi, kata ajaran itu sendiri yang kita terlepas pandang selama hidup di dunia ini. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik jemaah sekalian berbahagia. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi agama ini memang adalah ajaran ataukah metode untuk melepaskan kita dari dunia, tetapi secara sukarela.
Jadi ketika agama diajarkan kepada manusia dan dia sudah merasakan agama itu suatu kenikmatan pada dia, maka dia akan dengan sukarela mengorbankan sebagian apa yang ada pada dirinya untuk kepentingan agama. Bukan seperti ini diminta-minta. Ya, karena pertanyaan tas'al itu minta. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa agamawan, terutama Nabi pada saat itu, tidak boleh meminta-minta kepada umat. Tapi kalau umat mau dengan kesadarannya, ya itulah yang paling tinggi. Seperti itu. Jadi sukarela. Kenapa? Karena di sini menggunakan kata ajar. Ajar ini, Bapak Ibu sekalian, adalah satu kata dengan ajar dalam pengertian pahala. Sama. Di sini upah, amtas aluhum ajran fahum mim magramin musqalun. Ini adalah upah, dan upah juga di sisi Allah. Ingat dalam Al-Quran juga ada kata-kata walahum ajrun. Ajrun juga ajrun ghairu mamnun. Jadi artinya kalau kita tidak minta upah kepada siapapun, nanti Allah yang kasih upah tanpa putus-putus. Walahum ajrun ghairu mamnun. Contohnya misalnya Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad itu sudah tidak pernah minta upah, bahkan berkorban dengan apa yang dimiliki sejak di Mekah sampai di Madinah. Nanti tiba-tiba Tuhan mengatakan, wahai Muhammad, jangan minta upah. Katakanlah saya tidak pernah minta upah kepada kalian. Kecuali satu, yaitu mawaddah fil qurba. Kecuali kasih sayang kepada kerabat. Apa sebabnya? Apakah ini bersifat nepotis? Jawabannya tidak. Karena berkaitan dengan kontinuitas daripada agama langit. Agama langit itu kan harus berkelanjutan seiring dengan berkelanjutannya regenerasi manusia. Bapak bisa bayangkan kalau manusia beregenerasi sementara pelanjut agama samawi tidak beregenerasi. Kan terjadi ketersesatan manusia. Jadi kalau manusia pada umumnya bereproduksi artinya melahirkan, ada generasi baru selalu muncul, sementara pembawa risalah ataukah pasangan risalah baru pembawa risalah tidak bertambah, tidak ada, hilang. Nah, kan terjadilah ketersesatan manusia. Jadi kalau manusia bertambah, otomatis juga Allah pasti akan selalu mengangkat pemangku otoritas kenabian sampai akhir masa. Kalau kita menganggap tidak ada, itu hanya karena kita tidak tahu. Ya, hanya kita tidak tahu. Karena untuk mengetahui itu perlu juga pembelajaran. Mana contohnya? Orang yang sesama saja dengan Muhammad bin Abdullah tidak mengakui kenabiannya, padahal dia sudah lihat. Dia lihat akhlaknya, dia lihat bagaimana Nabi itu menyampaikan risalahnya, bagaimana Nabi itu tanpa pamrih kemana-mana. Istrinya Khadijah mendukungnya luar biasa dari belakang. Ya, dia lihat itu, tetapi tetap saja mereka bakal menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir lah, kemasukan jin lah, bahkan penyair lah. Ya. Padahal sesaman, bagaimana pula kalau tidak seruak, maksudnya tidak kelihatan seperti sekarang. Nah, tetapi untungnya yang namanya ilmu itu tidak terikat dengan ruang. Ilmu itu tidak disebut ilmu hanya karena harus dilihat dulu. Ilmu tetap ilmu walaupun tidak dilihat. Ilmu tetap ilmu walaupun tidak didengar. Ilmu tetap ilmu walaupun tidak bisa disentuh dengan kulit. Tidak bisa disentuh dengan alat perasa kita. Kenapa? Karena ilmu itu memang bersifat non-materi. Karena dia non-materi, tidak mungkin disentuh dengan panca indera. Tidak perlu dijangkau dengan panca indera. Karena disebut dengan ilmu, dia benar apabila benar berdasarkan rasionalitas akal pikiran. Benar berdasarkan cara berpikir objektif manusia. Dia akan selalu benar. Satu. Yang kedua, jemaah sekalian berbahagia, maka jemaah sekalian berbahagia, kalau ajar ini bukan pelaksana kenabian, maka dia akan menjadi berat. Musqalun. Akan menjadi berat. Min magrabin musqalun. Ya. Jadi di manusianya yang berat. Ya, manusia yang berat. Tetapi apabila ajarnya itu adalah tadi mawaddah fil qurba, atau yang disebut dengan sakalain itu, jemaah sekalian berbahagia, maka yang bersangkutan yang berat, bukan kita yang berat. Ingat jemaah sekalian.
Jadi beda maksudnya. Kalau ini adalah mereka yang keberatan, terberatkan. Kalau yang dikatakan Nabi itu adalah kutinggalkan kepada kalian dua yang berat, sakalain, taraktu fikum sakalain, kutinggalkan kepada kalian dua hal yang berat. Maksudnya itu bukan kita yang berat, dianya yang berat, berkualitas, ya, berbobot namanya. Dianya yang berbobot. Misalnya, kutinggalkan kepada kalian berlian sebesar bola kaki. Nah, kan berarti yang bernilai berliannya, bukan kitanya. Dan kita harusnya tahu, karena ini adalah bernilai, kita memperebutkannya, kita akan menjaganya baik-baik. Orang yang tahu bahwa namanya berlian itu bernilai, pasti mau mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankannya. Nah, apalagi kalau dikatakan di situ dengan sakalain. Dua hal yang teramat sangat berat. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang gambar video tadi Ustaz. Video kura-kura itu. Ya. Luar biasa, subhanallah. Kalau kita menginikan dengan kehidupan kita, maksudnya di alam ruh kita kan dari di sisi Allah gitu ya Ustaz ya. Berasal dari Allah. Kayak tadi kura-kura itu berasal dari samudra gitu. Dan setelah kita hidup itu kan melalui orang tua kita tuh di bumi gitu untuk kembali kepada Allah. Maksudnya kayak kura tadi gitu. Siapa yang membimbing gitu kan, bukan dia sendiri, berarti kan Allah yang membimbing gitu. Walaupun dia terbalik tadi itu untuk menuju ke samudra lagi itu, menyatu dengan Allah. Apakah bisa kita analogikan gitu Ustaz? Setelah menuju pada Allah, kita dibimbing sampai ke di samudra, malah kebutuhan-kebutuhannya itu dipenuhi Allah gitu. Dengan ikan-ikan tadi apakah bisa begitu Ustaz? Teknologinya, Afwan. Baik, terima kasih banyak Bu Hari. Ini adalah luar biasa nih ya perenungannya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang ikut tadabbur ini perenungannya sudah lumayan sudah luar biasa. Ini luar biasa pernyataan Ibu Khairia ini. Apa sebabnya jemaah sekalian? Itu benar. Jadi perumpamaan kura-kura ini tadi adalah benar-benar bisa kita umpamakan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi banyak manusia yang tidak merasa itu. Contohnya tadi kura-kura. Ternyata tadi kan kura-kura itu dari samudra. Induknya, ibunya itu kan dari samudra tadinya. Hidupnya di samudra. Sepanjang hidupnya di samudra, nggak pernah di darat. Nggak pernah kita temukan kura-kura di darat. Ya kecuali kalau kura-kura darat maksudnya. Tapi kalau kura-kura di laut tadi itu penyu, nggak pernah di darat. Kapan dia ke darat? Apabila dia ingin menyimpan telurnya. Menyimpan telurnya. Bertelur. Ketika akan bertelur, baru ke darat. Dia gali baik-baik. Dia tutup baik-baik. Setelah beberapa hari, telur itu menetas. Nah, kalau kita tanya, seandainya kura-kura itu kita ibaratkan manusia, anaknya tadi kita tanya, kamu loh dari samudra, pasti dia tidak percaya. Bukan, saya lahir di daratan, kan begitu. Saya bukan dari samudra, saya lahir di daratan, kata dia. Iya. Najib Askes berbahagia. Begitulah sebagian manusia. Banyak manusia tidak percaya kalau dirinya itu dari Allah. Dia tidak percaya kalau innalillah, kita ini dari Allah. Dia merasa ya saya lahir dengan sendirinya. Saya lahir dari orang tua saya saja. Orang tua kita ibarat daratan tadinya. Kita lahir di daratan. Kita tidak percaya kalau kita ini dari samudra. Tetapi jemaah sekalian, walaupun kita menolak kalau kita ini lahir dari samudra, tanpa kita sadari, seperti kura-kura tadi, secara alamiah kita bergerak kembali kepada samudra. Cuma banyak yang tidak menyadari, seperti kura-kura tadi. Tadi kalau kita berdebat dengan kura-kura, andai kata ya kita bahasakan. Kura-kura kita debat, kamu dari laut samudra? Bukan. Tapi sambil dia mengatakan saya bukan dari samudra, dia juga menempuh jalan ke samudra tanpa dia sadari. Kita lihat tadi yang menghadap ke atas balik ke samudra. Jadi artinya orang yang tidak percaya berasal dari Tuhan, sadar atau tidak sadar, mereka juga mengambil jalan kepada Tuhan. Mana buktinya? Pada akhirnya mereka akan meninggal dunia. Pada akhirnya mereka semakin lama semakin tua. Dan semakin tua itu apa yang mereka rasakan? Semakin menjauh mereka dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Artinya apa? Sebetulnya ada kesadaran untuk kembali kepada hal-hal yang sifatnya samudra yang tidak terbatas, yaitu alam non-materi. Bahkan seorang yang tadinya tidak percaya Tuhan seperti Tolstoy, itu adalah penyair terkenal dari Rusia, Uni Soviet dulu.
Jemaah sekalian, pada saat dia sudah dewasa, pada saat dia sudah berusia, tadinya kaya, ya, pengarang terkenal, bahkan kalau tidak salah pernah dapat Nobel, kaya raya. Tetapi begitu dia sudah tua, dia merasakan bahwa dirinya semakin lama akan semakin lemah dan pasti akan mati. Satu persatu harta bendanya dia jual, sampai kemudian dia hidup dengan sangat-sangat sederhana saja. Ketika ditanya apa, dia katakan, daripada saya meninggal, saya tidak gunakan untuk orang lain, lebih baik saya berikan kepada orang lain untuk berguna sebelum saya mati, kata dia. Coba. Jadi artinya apa? Semakin tua manusia semakin menyadari kalau sebetulnya dunia ini sudah tidak begitu penting lagi bagi kita. Buktinya kita makan terlalu banyak, kita tiba-tiba kolesterolnya naik, hipertensinya naik, ya, gula darahnya naik, banyaklah. Akhirnya kita makan banyak, minum obat banyak juga. Nah, kita menyadari itu, Pak Bos sekalian. Pada waktu kita muda dulu, makan banyak, tidak pernah minum obat. Sekarang makan banyak, harus minum obat juga banyak. Nah, jadi ini adalah kesadaran yang muncul dari dalam diri kita secara alamiah. Nah, ini adalah tanpa manusia sadari bahwa sebetulnya kesadaran itu sebetulnya adalah menggiringnya, membawanya kepada samudra kembali. Karena kita semuanya dari samudra ilahi, dan sekarang sadar atau tidak sadar, kembali lagi kepada samudra ilahi. Saya kira yang disampaikan Bu Khairia benar adanya seperti itu. Ini perumpamaan yang bagus. Makanya jemaah sekalian, teori kura-kura bagus dijadikan sebagai contoh-contoh sufistik atau keirfan dalam kehidupan kita. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Syukran Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ini. Mengenai ini Ustaz, penciptaan alam semesta. Maka itu ada kecerdasan alam semesta, kemudian membentuk energi semesta dan materi semesta ya Ustaz ya. Nah, apakah itu bisa kita bawa ke dalam diri kita gitu ya. Kita kan terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa gitu. Nah, ibaratnya jiwa itu kecerdasan alam semesta dan energi semesta tadi itu pikiran kita, dan materi semesta adalah tubuh kita. Nah, setiap sel makhluk hidup itu kan terdiri dari sel hidup ya, dan sel hidup itu terdiri dari DNA. Dan DNA itu terdiri dari atom-atom. Nah, atom itu ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Kemudian itu kan ada ruang kosong gitu ya Ustaz ya. Itu bisa maksudnya ruang kosong itu diisi oleh kecerdasan alam semesta tadi. Nah, kalau kita kembalikan kepada diri kita supaya untuk bisa dengan adanya kehadiran kecerdasan alam semesta itu, kita dengan mengosongkan jiwa, makanya akan diisi oleh kecerdasan alam semesta. Mohon penjelasannya, apakah benar pemikiran seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi pernyataan kecerdasan alam semesta kita terima dengan tanda petik. Apa sebabnya? Karena tidak pernah ada sesuatu yang cerdas tanpa ada yang mencerdaskannya. Ambil contoh manusia. Tidak ada manusia yang berpengetahuan kalau tidak ada yang mengajari pengetahuan. Kita manusia tiba-tiba bisa bergaul waktu mulai merangkak jalan, mulai belajar jalan, mulai belajar berbicara, kita sudah mulai pintar, tanpa kita rasakan itu diajari oleh ibu kita. Jadi ibulah selain daripada menyapi kita, menyusui kita, memberi makan kepada kita, mengganti popok kita, itu sebetulnya ibu sedang mengajari kita berbicara macam-macam kepada kita. Selalu berbicara kepada kita. Ya, pembicaraan-pembicaraan itu sebetulnya adalah caranya ibu mengajari kita. Itulah sebabnya Nabi mengatakan ibu itu adalah madrasatul ula, ya. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi manusia. Jadi kesimpulannya tidak ada orang pintar tanpa ada yang mengajarinya. Sekarang siapa yang mengajari tadi? Kura-kura kok dia tahu kalau mau bertelur ke darat? Kan tidak pernah ikut training, nggak pernah ikut short course, ya, nggak pernah ikut university. Wahai penyu, kalau nanti kamu mau bertelur datang ke darat ya. Siap, kata penyu. Terus nanti di darat apa yang saya lakukan? Kata trainernya, kata instrukturnya, nanti kalau di darat kamu naik, jangan di tempat yang kena air, harus cari tempat yang kering. Terus apa lagi?
Nanti di sana kamu gali, berapa dalamnya kira-kira? Sekian. Cara menggalinya gimana? Diajari lagi cara menggali. Kamu gitu. Tidak pernah ada latihan seperti itu terjadi pada penyu, pada kura-kura laut tadi. Tidak ada trainingnya, tidak ada instrukturnya. Kok bisa begitu dia bertelur dari lautan yang dalam tadinya itu tiba-tiba dia bergerak menuju kepada lautan, pada daratan. Pertanyaannya siapa yang mengajari kura-kura itu menemukan daratan? Kan dia tidak punya GPS, dia tidak punya Google Map. Ya. Kita manusia sudah sekolah sampai universitas, nggak bisa menemukan rumah teman kita di kota yang sama kalau tidak pakai Google Map sekarang. Bayangkan. Tidak pakai Waze. Coba, penyu tadi di lautan, dia tidak punya GPS, dia tidak punya Waze, dia tidak punya Google Map. Kok bisa menemukan itu daratan? Wah, harus bertelur di sana. Iya. Siapa yang mengajarkan ini? Ini kecerdasan yang luar biasa. Kita pernah cerita tentang burung-burung. Begitu burung-burung ini bertelur, membangun sarangnya dengan sangat rapih. Luar biasa. Mengumpulkan ranting-ranting yang kering. Disusun sedemikian rupa dengan konstruksi yang kuat, sehingga tidak bisa terburai pada saat terkena angin yang kencang. Setelah itu dia bertelur di sana. Luar biasa. Siapa yang mengajari ini? Coba lihat burung bikin sarang di pohon. Itu pasti cari pohon yang bertangkai 3 minimal. Karena di situ terjepit nanti sarangnya. Itu tangkainya 3. Jadi kalau burung ingin bikin Pak Bu sekalian ya, sarangnya ya. Dia cari dia cari pohon bertangkai bertangkai 3 seperti ini. 3. Baru nanti dia bikin sarangnya di sini nih. Ya. Luar biasa. Dengan sistem konstruksi lebih hebat daripada besi baja di sini. Lalu kemudian dia bertelur di sini, simpan anak-anaknya. Nah, jemaah sekalian, siapa yang mengajari dia itu? Kan kita sudah sepakat tadi, tidak ada sesuatu yang cerdas dengan sendirinya tanpa diajari. Maka jawaban satu-satunya pasti ada zat yang maha cerdas, yang maha mengetahui, yang mengajarinya. Itu sebabnya Allah SWT dalam Al-Quran menyebut dia sebagai Rabb. Artinya apa itu Rabb? Yang maha mendidik. Jadi Rabb itu nama lainnya adalah maha mendidik. Makanya pendidikan dalam bahasa Arab namanya tarbiyah. Ya, tarbiyah, pendidikan. Dari kata Rabb. Kenapa? Karena Tuhan itulah maha mendidik. Satu. Yang kedua, Tuhan juga menyebut dia sebagai Al-Alim, maha mengetahui. Allah juga menyebut dia sebagai Al-Khabir, mengetahui juga. Allah juga menyebut dia sebagai Al-Hakim. Asal kata dia, ada makna mengetahui juga di sana. Nah, jadi saya kira seperti itu, Bu. Saya kira pertanyaan yang bagus juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada malam hari ini. Ada permintaan doa. Di chatroom ada permintaan doa, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Bu Yeni ya. Jemaah sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa ya. Ya, jadi ini adalah dari Bu siapa nih, Bu Fili ya, mohon sedekahkan doa Al-Fatihah untuk almarhum suami. Ya, ini kita sudah doakan juga nih. Ya, kemudian sekarang setahun. Kemudian yang kedua apa ini? Tidak cuma satu. Apa ini? Untuk sedekah doa dan Al-Fatihah untuk sudah tadi nih. Udah cuma satu. Cuma satu ya. Ya. Jadi sebagai mari kita bacakan Fatihah untuk almarhum suami Bu Fili, yaitu namanya almarhum Bapak Harinul Hakim bin Sutopo yang 1 tahun persis saat ini. Ala hadiniya walikuntum soleha biak Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz.